Ayo potong, ayo jadikan parodi tuh, hancur sak mbok-mbokmu, sak bapak-bapakmu, sak 7 turunanmu nanti. Ayo, kamu jangan remehkan gelombang ini. Yang menghancurkan bangsa ini bukan khilafah. Yang menghancurkan bangsa ini adalah bangsat-bangsat, munafik-munafik, penipu-penipu, penjilat-penjilat, koruptor-koruptor. Ya, bukan khilafah. Sampai detik ini itu imanku mengatakan. Tapi kalau ternyata kamu yang membela munafik, kamu yang membela bejat, kamu yang membela kebohongan, kamu yang membela koruptor, kamu yang membela kerusakan-kerusakan bangsa ini, ya, kamu yang makan uang di rezim ini, yang jilat sana jilat sini, kamu yang menebarkan kebencian, kamu yang fitnah, kamu yang menuduh Islam, menuduh hak, menuduh syariat, menuduh khilafah. Kalau ternyata kamu yang salah, kamu yang hancur, ekonomimu hancur, kesehatanmu hancur. Tidak tahu 7 turunanmu hancur. Wallahu a'lam bishawab. Burung pagi-pagi dengarkan masuk suara burung. Masya Allah, pagi-pagi dengarkan kicauan burung, pagi-pagi dengar suara burung. Melihat makhluk Allah, ciptaan Allah yang hijau merekah. Oh subhanallah, ya, nikmat sekali. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabatku semua, temanku, saudaraku, umat, jamaah dimanapun berada, baik yang lagi bahagia atau yang lagi sedih, alhamdulillah ketemu lagi. Lama nggak ketemu ya, lama maksudnya nggak ngevlog ngobrol begini gitu ya. Ya memang benar-benar kesibukannya luar biasa ya Allah ya. Tapi insya Allah alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi, mudah-mudahan manfaat ya. Sekarang hari Ahad ya, hari Ahad, Minggu ya, atau Ahad tanggal 28 Juni jam 5:30 ya. Selesai sholat subuh berjamaah, ngaji Al-Waqiah, ini itu masih murojaah. Nah sekarang kita mumpung ada waktu, karena sebentar lagi jam 8 kita akan meluncur ke Pasuruan. Oke. Kita akan bahas banyak hal yang tertunda ya, baik yang mungkin agak telat, tapi ya nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Oh ya, mana kertas yang katanya ada pertanyaan tadi malam? Di belakang. Tak perlu di belakang. Di atasnya buku. Sebentar ya, sebelum saya ngobrol dengan Anda semua, ini ada admin tadi malam nyodorkan kertas, disuruh dijawab gitu ya. Apa ini pertanyaan gitu deh? Plastik joknya kenapa nggak dilepas? Plastik joknya kenapa nggak dilepas? Plastik apa? Oh ini maksudnya. ini bukan bukan nggak dilepas, memang ini satu paket. Ini kalau dilepas ya rusak. Oh paham saya maksudnya. Oh jadi kita ini dikira katrok gitu ya, beli barang baru nggak dibuka labelnya gitu ya.
Bukan teman, ini kalau dibuka ya rusak karena ini bukan apa. Ini aksesorisnya memang menyatu dengan kursinya. Ono ay. Yang kedua, Gus, kenapa nggak bikin konten sidak santet seperti nyebut nama dia. Saya daripada nyidak santet mending nyidak fakir miskin. Ya, fakir miskin du'afa itu yang saya sidak. Jauh lebih manfaat, jauh lebih berkah, jauh lebih memancarkan energi positif. Yang kedua, itu settingan ya, martabat hari gini tahun 2020 ya. Itu bahaya. Sebentar, Gus Nawawi telepon. Nggih, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, sekedap kalau telepon balik, kalau tasik kultum. Oh, nggih. Nggih. Apa itu? Gimana ya? Kita datangi orang terus kita kasih caption apa istilahnya, menghancurkan dukun santet gitu, membunuh apa istilahnya, membunuh ilmu santet, menghancurkan ilmu santet, intinya mendatangi dukun santet. Santet itu kan negatif, santet itu kan aib, santet itu kan fitnah. Gimana martabat keluarganya, gimana martabat orangnya, gimana harga diri orangnya. Orangnya kok mau dituduh dukun santet gitu kan, wajahnya itu apa nggak dimasak orang kira-kira. Ya kalau dukun santetnya di perkotaan, mungkin di perumahan gitu nafsi-nafsi ya. Dukun santetnya ngeri, saya nggak bisa bayangkan. Saya kalau saya harus menyidak dukun santet, ya mending nggak saya masukkan ke YouTube. Ya, saya sidak, saya ajak ngomong baik-baik, saya suruh ngelepas ilmunya. Setelah itu kita kasih modal kerja yang baik, belikan sepeda motor, bikinkan toko, bikinkan warung, kerja yang baik, begitu. Dan nggak harus dikontenkan kalau memang begitu kan. Piye menurutmu? Kalau dukun santetnya itu punya anak gitu, apa anaknya nggak malu? Terus anaknya S1, anaknya S2 gitu, anaknya S3 gitu. Istrinya gitu, apa nggak malu? Ini dukun santet, ini dukun santet. Terus gimana istrinya, gimana anaknya? Mau benar, mau settingan, itu tetap sadis ya. Jadi bukan, saudaraku, tapi ya nggak apa-apa kan, orang kan berhak mau melakukan apa saja di dunia ini. Nanti kan pertanggungjawabannya di hadapan Allah ya. Kembangkanlah gimana caranya tuh. Saya nggak bisa saya jadi pahlawan dengan cara dipuja-puja orang, dianggap sakti, jadi pahlawan dengan cara menghancurkan martabat orang lain begitu. Jadi ya nggak apa-apa, tafadhol ya, kan di YouTube ada mungkin. Saya daripada nyidak dukun santet, lebih baik nyidak fakir miskin ya. Terus apa ini? Sudah nggak laku dakwah ya? Sudah nggak laku khutbah? Ini kan yang di komentar-komentar itu. Kompilasi pertanyaan. Jadi dipikir dakwah itu dagangan, sudah nggak laku dakwah ya. Jadi dipikir dakwah itu profesi gitu ya. Nggak laku khutbah, ini berarti Kristen ini. Nah, non Muslim lah. Nggak ada khutbah itu. Kalau khutbah itu ya sudahlah. Tapi intinya gini saudaraku, ini pandemi ya. Ini masih masa-masa pandemi dan sekarang mau naik pesawat aja harus tes rapid ya, dan lain sebagainya, ribetnya setengah mati ya. Corona ini sebenarnya belum selesai, wabah ini belum selesai. Jadi ya nggak apa-apa kalau Anda berpikir nggak laku dakwah, nggak apa-apa. Iya, banyak itu di komentar itu kan, nggak laku dakwah sekarang jadi dukun, nggak laku dakwah sekarang jadi makelar, ya nggak apa-apa lah. Lebih baik datang ke sini ngomong di depan saya, berapa harga dirimu, tak beli gitu kan sering saya ngomong. Datang ke sini, tunjukkan wajahmu, tak nilai harga dirimu, tak beli, tak buang ke kolam ikan koi itu. Gitu ya.
Dakwah itu bukan dagangan, bukan profesi ya. Dakwah itu tanggung jawab, dan dakwah itu tidak harus di mimbar. Dakwah itu dimanapun gerakan tubuh ini. Kalau di wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, diniatkan dakwah jadi dakwah. Ini otak-otak nggak nyambung. Insya Allah awal bulan ini kita akan safar di Bandung, insya Allah ya. Ditunggu tanggal rilisnya. Apalagi nih dek, terakhir lihat rukyah yang kesurupan jin tanpa sarung tangan, kan bukan muhrim. Astagfirullah. Aduh, tidak usah dimasukkan ke sini dek. Ini kan sepele ini, hal-hal nggak penting ini. Kemarin itu ada Pak Haji minta tolong sama saya, Gus Nur, bisa nggak datang ke tempat saya punya banyak aset, ruko, toko, macam-macam mau saya jual, mau saya pakai nutup riba. Itu sudah lama Pak Haji itu, tanya itu, siapa yang kemarin itu kan, sudah 1 bulan lebih telepon saya itu, telepon admin itu. Ya memang nggak bisa, jadwalnya padat, 1 bulan itu baru tembus ke saya. Nah kebetulan kita mau ke Pasuruan kemarin, ke Badah Padepokannya Gus Nardi yang Pagar Nusa itu, loh satu arah diampiri. Tuh ya, kalau memang dari rumah niatnya ngerugah ya siap sarung tangan, bila perlu siap kacamata hitam. Kacamata kuda, apalagi kalau yang dirukyah cewek gitu kan, cantik, udah siap kacamata hitam, siap lakban bila perlu. Wong niatnya mau jualan ruko, mau nolong orang jualkan ruko ya. Nggak tahu begitu di depan, begitu nyampe di sana ngobrol enak ngobrol, tiba-tiba kesurupan, nggak mikir sarung tangan. Saya pegang itu, saya butuh titik akupuntur di antara sela-sela jempol dan ujung jarinya, itu saya butuh titik akupuntur ya. Nah itu nggak usah saya bahas di sini lah, kemana arahnya itu akupuntur itu, saya butuh di situ. Ini pelajaran ibtidaiyah ini. Ya Masya Allah, nunggu cari sarung tangan ya, selak nyerang mate buongko keduluan. Dah apa nih kelanjutan pesantren Turen bagaimana? Doakan teman. Jadi gini, akhir bulan ini saya harus melunasi itu tanah itu, kurang 100 jutaan, kurang 150 jutaan lah ya. Ini akhir bulan ini. Sekarang sudah tanggal 28 kan. Nah jadi Pak Kartala sekarang masih kunjungan kerja ke mana, ke Solo atau kemana itu. Nah, akhir bulan ini saya mau minta kepada Pak Kartala untuk saya ketemu dengan semua tokoh-tokoh yang ada di sana. Saya mau ketemu. Ya, jadi insya Allah jadi, karena niat kita apa? Niat kita membuat pesantren tahfidz, bukan buat diskotik, bukan buat gedung film, buat pesantren tahfidz. Insya Allah gratis. Bahkan itu kan 6.000 meter itu ya, mungkin bisa buat sekolahan sekalian, bisa buat kampus sekalian. Jadi insya Allah lah. Tapi kemungkinan paling terburuk seandainya di situ nggak jadi, kan masih banyak lahan. Yang tidak setuju itu kan juga saya belum tahu orangnya siapa, berapa, kita belum tahu. Nanti ya kita lanjut, tetap jadi insya Allah. Kita akan buat pesantren tahfidz Quran lillahi ta'ala. Ya kurang lebihnya seperti itu. Dan sudah banyak donatur yang masuk, sekitar 150 juta itu donatur yang masuk. Nah, nanti kita pakai ngelunasin tanah itu. Kalau pesantrennya ya kita anggarkan 2 miliar 3 miliar lah tanpa batas itu nanti. Oke ya saudaraku ya, kita masuk, sudah tidak ada habis materinya. Pertanyaannya kita masuk ke materi sekarang ya. Bismillah, bisa percepat, ini sudah lama, sudah panjang waktunya. Seperti biasa, kembali ngisi waktu luang, ada beberapa video yang sudah disiapkan oleh admin tadi malam, sempat coba siapkan apa yang lagi terbaru. Ini konsep tak puter, kita bahas ya. Ya RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, demo, ya sekitar BPIP, muter-muter di situlah.
Coba mudah-mudahan 30 menit selesai. Ada meme, ada video ya, kita putar yang mana dulu? Oh ya, Bank BCA ya, Bank BCA collab atau gimana itu? Deposit gak bisa ditarik. Ini Bank Bukopin, Bank BCA. Bukopin. Aksi protes dilakukan Dedi Setiawan, nasabah Bank Bukopin cabang Sidoarjo dengan menyebarkan surat depositonya yang tidak kunjung bisa dicairkan sesuai dengan janji. Miliki surat deposito yang dijanjikan pada Senin 22 Juni 2020 ini bisa dicairkan senilai 45 miliar rupiah, namun nyatanya pada saat ini hanya bisa dicairkan sebesar 640 juta rupiah. Nasabah bank yang memiliki total deposit kurang lebih 75 miliar rupiah ini mengaku kecewa atas apa yang telah dijanjikan pihak bank. Dedi Setiawan, nasabah bank ini bahkan tidak habis pikir telah memiliki fasilitas breakable atau uang deposito bisa diambil sewaktu-waktu. Pihak bank tidak bisa memberikan jaminan uang depositonya bisa dicairkan kapan. Memberikan uang yang tidak bisa sejak tanggal 9 atau tanggal 8. Ya Allah. Dan hanya dijanjikan. Sedangkan dijanjikan terakhir itu setelah RUPS. RUPS sudah terlaksana tapi kenyataannya sekarang berjanji pun tidak bisa. Apalagi mencairkan. Apalagi mencairkan. Saat ini belum cair, Belum. 75 miliar. 73 miliar, hampir 74. Kalau dari tanggal 8 itu ada 90 sekian. Mereka ulur. Oke ya, saya percepat aja karena panjang. Satunya apa? BCA ya? Ternyata setelah pagi ini datang ini dari Surabaya. Dari Surabaya, mereka punya deposito ini ya. Sejak tahun 89 ya di BCA ya. Pada saat mau dicairkan ya, ini BCA mana? BCA cabang Surabaya sekarang sudah masuk veteran. Pada saat mau dicairkan katanya nggak ada kata BCA. Kadang juga disebutkan sudah dicairin katanya, tapi tidak ada bukti bahwa sudah dicairin. Kalau BCA dan OJK ini nasib rakyat gimana nih? Asli semua ini sertifikat depositonya gimana Pak? Oke, jadi wallahu a'lam bishawab, apalagi yang sedang terjadi ini 10 tahun terakhir ini apa? Perpecahan umat, pertengkaran antar umat, pertengkaran antar golongan, suudon setiap hari, berantem setiap hari, ujaran kebencian setiap hari, radikal, saya Pancasila, saya NKRI. Ini 10 tahun terakhir ini ya, agama musuh Pancasila ya, zina boleh, wah macam-macam lah. Belum korupsinya, belum koruptornya, hancur ekonomi, janji-janji bullshit semua, bohong semua, berantakan negeri tercinta ini, carut-marut negeri tercinta ini. Baru sekarang ngomong toleransi, padahal toleransi sudah selesai, selama ini aman, nggak ada apa-apa. Ini masalahnya, sekarang ada uang nggak bisa ditarik, wallahu alam, ada apa lagi ini? Besok apa lagi? Makanya teman, beberapa bulan yang lalu kan coba lihat di Munjia channel itu. Munjia itu lengkap. Coba lihat video 6, 7, 8 bulan yang lalu. Kan kita sudah sarankan beli emas. Emas batangan, dirham. Ya kan, beli emas. Emas itu nggak ada inflasinya. Zaman Rasulullah 1 dirham itu dapat 1 ekor kambing. Ya kan, 1 ekor kambing itu zaman Rasulullah. Sekarang 1 dirham bisa dapat 2 ekor kambing. Berapa ratus abad. Ya sudah, tapi ini susah memang ya, nggak semudah membalik telapak tangan juga ya. Oke, ya itu. Jadi sekarang apalagi nih, hati-hati nih, jangan enak-enak kayak yang punya deposit di bank miliaran.
Jangan nyenyak-nyenyak tidurmu ya. Ini kita ini dirampok di depan mata ini pelan-pelan lewat berbagai macam cara. Dijarah, dirampok, dihisap. Dah lihat di Munja Channel yang lain-lain sudah banyak. Ini apa ini? Ustaz Slamet. PDIP nggak usah lebay lah, toh bendera PDI Perjuangan udah sering dibakar, baik oleh mahasiswa ketika aksi masalah BBM, bahkan oleh kadernya sendiri. Bahkan juga kader PDIP pernah membakar bendera Partai Demokrat tahun 2017. Tujuan Pak Slamet demo kan hanya ingin memojokkan PDI. Apakah Pancasila 1 Juni itu sama dengan Pancasila komunis begitu? Salah diangkat. Ngomong itu siapa? Enggak, saya tanya Pak Slamet. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak usah ngeles. Sekarang udah ketangkep basah. Sekarang gini, rancangan undang-undang yang diinisiatori oleh anggota PDIP muncul penilaian ingin merubah Pancasila yang menegaskan Trisila Ekasila, bukan dari PDI Perjuangan. Sebutkan dong partainya apa? Kamu sebutkan. Kalau memang betul dari partai lain, sebutin partainya apa? Kami itu tidak ingin ini, jangan cuma nyalain asap kalau nggak ada api. Enggak lah Pak, enggak lah. Monggo ya biasa, itu dilindungi undang-undang. Justru ditanya kenapa PDIP nggak pernah demo, dulu sering demo. Yang naik demo, naik demo, sekarang nggak demo Pak. Supaya kita nggak kena corona Pak. PDIP nggak usah lebay lah. Ini sudah dikompilasi sama netizen ya, tapi Anda bisa lihat acara lengkapnya di TV One. Jadi kemarin bendera PDI dibakar ya, satu ya di demo kemarin dan menjadi seantero negeri gitu kan. Ya aku dekatkan mulut ke sini loh dek. Seantero negeri hebohnya, padahal sama-sama kita tahu bendera tauhid dibakar adem ayem. Lebih tinggi mana nilainya bendera partai dengan bendera tauhid? Dan ngomong-ngomong soal bendera dibakar, ini ada videonya ini di Tribun ini. Itu malah dibakar sama kadernya sendiri. Ya begitulah. Jadi sekarang teman-teman ya wallahualam, saya males bahas begini, males. Nah itu udah saya percepat aja. Jadi kan intinya gini teman, kan memang teman-teman PDI kan sudah nyata di depan mata kan kalau apa istilahnya merubah Pancasila jadi Trisila, Ekasila dan seterusnya itu kan. Makanya tadi saya bilang 10 tahun terakhir ini pokoknya ya Indonesia itu seperti ini. Dan buzzer-buzzernya sibuk. Mbokne ancuk itu sibuk apa nuduh HTI radikal, HTI radikal. Ini ada videonya, coba lihat teman-teman PD, coba lihat, tak puter ya. Aku PDI Perjuangan, aku kudu PKI, HTI cancok, khilafah buat dari Indonesia. Ini tanah airku, ini NKRI, harga mati. Kalau lihat logatnya teman-teman di Surabaya ini kayaknya jancuk barang. Kalau saya ngomong jancuk jelek, kalau PDI ngomong jancuk nggak masalah ya. Coba aku PDI, aku bukan PKI, HTI jancuk loh, coba. Ayo teman-teman, barangkali antum nonton saya ini ya, barangkali orang-orang di video ini nonton saya. Yang jancuk itu Harun Masiku. Sampai sekarang buronan nggak ketemu. Yang jancuk itu staf presiden yang gondol uang Jiwasraya itu loh. Ini sederhana nalar ini. Nalar itu sederhana. HTI katanya sudah dibubarkan. Kenapa sibuk mencari kambing hitam? Raimu lo kambing hitam. Kok ono wong goblok iku lho ya apa sih? Indonesia ini hancur bukan karena HTI. Ayo nuduh Gus Nur HTI, HTI matamu. Indonesia hancur bukan karena khilafah. Isu-isu ngarai
Goblok kok aja nemen-nemen po. Harun Masiku, Jiwasraya, EKTP, Bus Transjakarta, daging sapi, buku merah, Meikarta, reklamasi. Apalagi Pertamina, Migas, BUMN, bangkrut, defisit, Krakatau Steel. Apalagi ada datanya, minta berapa tera. Itu bukan khilafah. Bolak-balik dikandani, gak melebu nang utak Tapi aku maklum karena kamu bagian gitu loh, bagian dari perusak negeri ini. Saya ngerusak kamu sibuk nyari kambing hitam. Katanya sudah dibubarkan HTI. Hei, Harun Masiku. Hei, Jiwasraya. Total berapa ratus triliun uang negara ini dikorupsi. Bukan khilafah yang korupsi. Cok. Khilafah itu hukum Islam, bukan HTI. Tak antem kamera ini rusak kok. Khilafah itu hukum Islam, bukan HTI. Wong wis ke pojok nyari kambing hitam. Ambilkan air putih nak. Aku mau tak ulang 1000 kali aku mau. Apa tak buka lagi video-video lama itu? Udah jelas negara utang kayak gini. Itu bukan HTI yang utang, yang badok. Itu bukan HTI. Bukan khilafah. Gak apa-apa sih. Yang nguntal, yang jeglak, yang badok uang rakyat, nipu uang rakyat, maling uang rakyat, ngerampok uang rakyat, carpak, ngolpok, bohongi rakyat. Itu bukan khilafah. Yang ketangkap OTT KPK itu bukan khilafah. Cuk! Saya bukan HTI. Aku ngadeg dewi, nggak HT-HTIan. Tapi kalau sudah nyebut khilafah, aku khilafah. Aku orang Islam. Khilafah peganganku. Hukum Allah peganganku. Hukum Islam peganganku. Ayo fokus, kenapa? Yuk fokus yuk. Dua utak gak? Dua utak enggak? Ayo fokus yuk. Tangkap Harun Masiku bareng-bareng yuk. Ayo kejar 11.000 triliun tuh bareng-bareng. Tagih janjinya yuk. Fokus yuk. Terus kemarin yang inisiator ada Trisila, Eka Sila itu siapa? Ayo fokus yuk. Yang gondol uang Jiwasraya siapa? Ayo fokus yuk. Ayo kejar bareng-bareng ayo. Itu BUMN rugi di mana-mana, bangkrut, BPJS itu nggak tahu kemana larinya, dana haji itu bagaimana. Ayo fokus itu yuk. Ayo fokus. Ayo.
Jangan sibuk cari kambing hitam oleh biyen lagu lama. HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah. Matamu bangsat. Dirubah narasinya. Jiwasraya, Harun Masiku, Meikarta, reklamasi, utang, BUMN, janji gak ditepati, ngopok, carpak, bohong, penipu, munafik. Dirubah narasinya. Jangan khilafah, HTI, FPI, khilafah, radikal, HTI. Dirubah. Cuk. Dirubah narasinya. Ayo kita bangun Indonesia ini bareng-bareng. Pedoten ndase koruptor-koruptor iku bangsat. HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah. Sesederhana ini loh, kamu nggak bisa baca itu utekmu kono apa enggak? Aku nggak bisa bayangkan jeglak duit haram kayak apa sampai berkarat hatimu itu. HTI radikal khilafah, 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 HTI radikal khilafah. Dirubah. Munafik jancuk jaran mbokne dobol. Meikarta reklamasi daging merah buku merah. Jiwasraya dana haji, Fish Travel, Harun Masiku, mbokne ancuk, koruptor, utang, BUMN rugi, Bus Transjakarta, Jiwasraya, Asabri, BCA, Bukopin, apalagi Trisila, Trieka, berketuhanan yang berkebudayaan, apalagi itu. OTT KPK, OTT KPK, OTT KPK, OTT KPK, Jiwasraya, 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 dana haji, dana haji, dana haji, janji ditepak, janji diingkari, janji diingkari, munafik jancuk, munafik jancuk, munafik jancuk, carpak, 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 bohong, 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 bohong. Itu narasinya, itu yang merusak bangsa ini. HTI khilafah radikal, HTI khilafah radikal. Kapan maju bangsa ini? Ambilkan Quran deh. Aku khilafah. Khilafah itu hukum Islam. Ini Al-Quran. Ada pejabat dilantik, disumpah itu di bawah kitab suci Al-Quran. Makanya tidak lama kemudian pejabatnya hancur. Anaknya narkoba, istrinya selingkuh, pejabatnya stroke, ya kan, masuk penjara. Kenapa? Karena dia melanggar sumpahnya. Disumpah di atas Al-Quran, tapi dia langgar sumpahnya, hancur hidupnya. Tidak percaya, terserah. Nah, aku sudah sering melakukan ini. Aku masih punya wudhu, demi Allah masih punya wudhu, baru sholat subuh. Ayo, diulang lagi dah. Sampai detik ini aku belum jeglak uangnya Prabowo, belum jeglak uangnya Jokowi, belum nguntal uangnya politikus, belum nguntal uangnya rezim. Ayo, diulang lagi tamu bahala ini.
Ayo potong, ayo jadikan parodi tuh, hancur sak mbok-mbokmu, sak bapak-bapakmu, sak 7 turunanmu nanti. Ayo, kamu jangan remehkan gelombang ini. Yang menghancurkan bangsa ini bukan khilafah. Yang menghancurkan bangsa ini adalah bangsat-bangsat, munafik-munafik, penipu-penipu, penjilat-penjilat, koruptor-koruptor. Ya, bukan khilafah. Sampai detik ini, itu imanku mengatakan. Apalagi, pokoknya apa yang aku katakan dari tadi itu, ya, kalau ada kepentingan, kalau ada salah, kalau ada kemunafikan, aku, anak, istri, cucu, keluarga semua 7 turunan dilaknat, dihancurkan sama Allah. Ekonomiku, kesehatanku dihancurkan sama Allah. Ini Al-Quran. Tapi kalau ternyata kamu yang membela munafik, kamu yang membela bejat, kamu yang membela kebohongan, kamu yang membela koruptor, kamu yang membela kerusakan-kerusakan bangsa ini, ya, kamu yang makan uang di rezim ini, yang jilat sana jilat sini, kamu yang menebarkan kebencian, kamu yang fitnah, kamu yang menuduh Islam, menuduh syariat, menuduh khilafah. Kalau ternyata kamu yang salah, kamu yang hancur, ekonomimu hancur, kesehatanmu hancur. Tidak tahu 7 turunanmu hancur. Wallahu a'lam bishawab. Kalau aku yang buat-buat, kalau aku yang hancur, kalau aku yang salah, aku yang hancur. Ya Rob, kalau omonganku, keyakinanku, ya, selama ini yang saya omongkan ini munafik, bohong, penjilat, aku hancurkan ya Allah, hancurkan. Tapi kalau yang di video-video tadi itu yang penjilat, kalian yang benar-benar kotor hatimu, kalian dihancurkan sama Allah. Catat, aminkan. Aku marah ini bukan, justru aku marah ini karena aku cintaku sama NKRI itu nggak bisa diragukan. Ayo diadu yuk, cintamu sama NKRI ini sama cintaku sama diadu yuk sama NKRI ini. Ayo diadu yuk. Tunjukkan raimu di depan mataku sini, ayo diadu yuk. Berkarir sama saya, membangun bangsa ini, ayo. Sama-sama rakyat loh ya. Apa yang sudah kamu perbuat untuk rakyat, untuk bangsa, untuk agama, dengan apa yang sudah aku perbuat, ayo diadu yuk. Kamu mendukung ketuhanan yang berkebudayaan, kamu mendukung Trisila, Trieka, Sila macam-macam, dan aku menentang itu. Udah itu aja prinsipnya. Apa? Mubahala apa? Kok mubahala sendirian gak ada temannya? Saya nggak akan bahas lah. Tapi buka di YouTube itu. Udah berapa orang yang tumbang, berapa orang yang hancur, berapa orang sekarang di penjara. Nah, nanti aku takabur, ngotori hati. Buka sendiri, dilihat, jejak digitalnya banyak. Sudah saudaraku ya. Tidak nyangka saya kalau jadi begini. Saya marah kalau ada khilafah disinggung-singgung itu. Sing nguntal duit rakyat, yang bohongi duit rakyat. Dari golonganmu kok khilafah terus. Ya Allah, ya sudah, rasakanlah. Aku tidak berani rasakan wis. Saudaraku, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak videonya ini. Itu masih ada 3 video lagi, tapi udah saya nggak konsen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallah ya, barakallah. Ayo, mudah-mudahan Indonesia ini segera ini. Masih banyak ini. Siapa namanya? Itu yang Mendagri itu siapa yang dulu? Yang katanya marxisme, animisme apa itu yang tidak termasuk
itu kan banyak itu. Udah enggak usah diputer. Nah itu ada videonya Jokowi yang Pancasila itu harga mati, tidak ada toleransi, bla 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 ketek. Wes ya. Sebentar Dek, ditutup. Anu Dek. Dinetralkan lagi Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sebentar teman, tak netralkan dulu auranya ya, energinya ini. Baik. Allahumma sholli ala Muhammad, 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Baik saudaraku, sebelum saya tutup 1 menit terakhir, mohon maaf atas segala kekhilafan, mohon maaf atas segala ya mungkin yang kasar-kasar, mohon maaf. Aku cinta Indonesia, aku cinta NKRI, aku cinta Pancasila, dan aku tidak menjilat dengan Pancasila, aku tidak menjilat dengan NKRI, ya. Dan jangan ajari aku toleransi. Aku sudah khatam bab toleransi, ya. Jangan ajari aku amar ma'ruf nahi munkar. Jangan ajari aku amar ma'ruf nahi munkar, karena aku tahu kapan waktunya amar ma'ruf, kapan waktunya nahi munkar. Apalagi, jadi intinya aku hanya ingin mengembalikan Indonesia ini seperti semula, sebisa-bisanya, semampu-mampunya, sesuai dengan makomku, dan itu pun keputusan tetap Allah, aku serahkan kepada Allah. Ingat, dibuka lagi hatinya, pikirannya, bahwa Indonesia sekarang sakit, kolab, carut-marut, berantakan, permusuhan di mana-mana, perpecahan di mana-mana, ya kan? Seperti yang sudah kita sebut di atas, itu bukan karena khilafah, ya. Perhatikan itu, tapi karena buzzer, ya kan? Karena curangnya penguasa, dustanya penguasa, kemunafikannya penguasa. Sudah itu, titik. Dan koruptor yang merajalela, hukum yang di depan mata, dimain-mainkan di depan mata, itu saudaraku ya. Bukan karena radikal, bukan karena khilafah, bukan karena yang lain. Baik saudaraku, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Yuk kita tutup 1 kali dengan Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan Allah turunkan ma'unanya, karomahnya, fadilahnya, dan seterusnya. Ila ala hadhihi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, wis Dek, ndak usah ngasih video-video gitu lagi Dek.